Tahukah Anda, ada satu posisi tidur yang tanpa sadar Anda lakukan setiap malam, dan ini sedang membentuk gumpalan darah berbahaya di leher Anda. Sebagai dokter spesialis otak dengan pengalaman 20 tahun, saya melihat ratusan pasien stroke yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengubah cara mereka tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, kebanyakan lansia tidak tahu bahwa kebiasaan tidur yang mereka pikir nyaman justru seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton setia channel Lansia Sehat Bahagia. Saya Dr. Rahmat, kembali lagi berbagi informasi kesehatan penting khusus untuk bapak dan ibu yang sudah memasuki usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah itu ya, nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru, dan tulis di kolom komentar dari daerah mana bapak ibu menonton. Saya penasaran apakah ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau daerah lainnya. Mari kita saling kenal. Karena hari ini, saya akan membagikan informasi yang benar-benar bisa mengubah hidup Anda, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Minggu lalu, saya menerima pasien bernama Pak Sutrisno, 72 tahun, pensiunan guru dari Surabaya. Beliau datang dengan wajah pucat dan tangan gemetar. "Dok, saya hampir saja stroke," katanya dengan suara bergetar. Ternyata, Pak Sutrisno baru saja selamat dari stroke ringan yang dipicu oleh kebiasaan tidurnya selama 40 tahun terakhir. Yang mengejutkan, posisi tidur yang dia pikir sehat ternyata hampir merenggut nyawanya. Pak Sutrisno selalu tidur miring ke kanan dengan bantal tinggi karena katanya ini sunnah dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi, tahukah Anda apa yang terjadi di dalam tubuhnya setiap malam? Pembuluh darah di lehernya tertekan selama 7-8 jam. Darah mengalir super lambat dan perlahan-lahan membentuk gumpalan yang hampir membuatnya lumpuh total. Coba ingat-ingat, apakah Anda sering bangun dengan leher kaku seperti salah bantal? Kepala tiba-tiba pusing saat bangkit dari tempat tidur? Atau tangan kesemutan yang butuh waktu lama untuk normal kembali? Jika ya, maka video ini wajib Anda tonton sampai habis. Karena apa yang Anda alami bukan cuma masuk angin atau pegel biasa, tapi alarm dari otak Anda yang sedang kekurangan oksigen. Saya sering bertanya ke pasien-pasien saya, kapan terakhir kali Anda bangun dengan benar-benar segar, tanpa pusing, tanpa kaku, tanpa kesemutan? Dan kebanyakan menjawab, "Wah, sudah lupa dok, mungkin 10 tahun yang lalu." Ini bukan normal, ini adalah tanda bahwa setiap malam otak Anda sedang berjuang mendapatkan oksigen yang cukup karena posisi tidur yang salah. Saya paham, banyak dari bapak ibu yang menganggap ini normal. Namanya juga sudah tua dok, begitu kata kebanyakan pasien saya. Tapi dengarkan baik-baik, usia memang tidak bisa dilawan, tapi stroke bisa dicegah. Dan pencegahannya tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi, cukup dengan mengubah posisi tidur Anda malam ini juga. Saya sudah melihat terlalu banyak tragedi keluarga yang hancur karena stroke. Suami yang tiba-tiba lumpuh, istri yang mendadak tidak bisa bicara, kakek yang tadinya masih kuat jadi terbaring tak berdaya. Dan yang paling menyedihkan, ketika saya tanya riwayat tidurnya, hampir semuanya punya kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Jangan sampai Anda atau keluarga Anda menjadi statistik berikutnya. Karena begitu stroke menyerang, tidak ada tombol undo, tidak ada cara untuk memutar waktu kembali. Mari saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Di leher kita ada pembuluh darah besar, namanya arteri karotis.
Pembuluh ini seperti jalan tol yang mengantarkan darah segar penuh oksigen ke otak. Nah, saat kita tidur dengan posisi yang salah, pembuluh darah ini tertekan. Bayangkan selang air yang Anda tekuk, airnya jadi mengalir pelan kan? Sama persis yang terjadi di leher Anda setiap malam. Yang lebih mengerikan, tidak seperti selang air yang bisa langsung Anda luruskan, pembuluh darah yang tertekan berjam-jam setiap malam akan mengalami kerusakan permanen. Dindingnya menjadi rapuh, elastisitasnya hilang, dan yang paling berbahaya, darah yang mengalir lambat mulai membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang sewaktu-waktu bisa lepas dan menyumbat otak Anda. Posisi tidur paling berbahaya yang harus Anda hindari mulai malam ini adalah tidur miring dengan kepala tertekuk ke bawah menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Pak Haryanto, pasien saya yang berusia 69 tahun, tidur seperti ini selama bertahun-tahun. Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan ada gumpalan darah sebesar kacang tanah di leher kanannya. "Dok, saya kira bantal tinggi itu bagus biar tidak masuk angin," katanya dengan nada menyesal. Pak Haryanto beruntung gumpalan itu terdeteksi sebelum lepas ke otak. Tapi tidak semua orang seberuntung dia. Saya pernah punya pasien, namanya Pak Wahyu, usia 71 tahun, yang datang terlambat. Gumpalan darah sudah lepas, menyumbat pembuluh darah di otak, dan beliau stroke berat. Sekarang beliau hanya bisa berbaring, tidak bisa bicara, hanya air mata yang bisa keluar saat keluarganya berkunjung. Ketika kepala tertekuk terlama-lama, darah mengalir super pelan di pembuluh yang tertekan. Darah yang mengalir pelan ini mulai menggumpal seperti air got yang tersumbat sampah. Gumpalan kecil ini lama-lama membesar dan suatu saat bisa lepas mengalir ke otak. Begitu sampai di otak, gumpalan ini menyumbat pembuluh darah kecil dan terjadilah stroke. Mengerikan bukan? Yang lebih mengerikan lagi, proses ini terjadi tanpa Anda sadari. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda peringatan yang jelas. Anda tidur dengan nyenyak, bermimpi indah, sementara di dalam tubuh Anda, bom waktu sedang berdetak. Penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan bahwa 65% kasus stroke pada lansia terjadi saat tidur atau bangun tidur. Dan 80% dari mereka punya kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Posisi berbahaya kedua adalah tidur tengkurap. Bu Sumiati, 65 tahun dari Bandung, hobi tidur tengkurap sejak muda. "Enak dok, adem rasanya." Tapi tahukah Anda, tidur tengkurap membuat dada tertekan dan jantung bekerja 40% lebih keras untuk memompa darah. Bayangkan Anda menyuruh jantung yang sudah berusia 65 tahun untuk lari maraton setiap malam. Kasihan kan? Jantung Bu Sumiati yang harusnya istirahat saat tidur malah dipaksa bekerja ekstra keras. Tidak heran beliau sering mengeluh jantung berdebar-debar, napas pendek, dan mudah lelah. Saat saya periksa dengan EKG, jantungnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis. "Bu, jantung ibu sudah minta tolong ini, sudah tidak kuat dipaksa kerja keras setiap malam," saya jelaskan sambil menunjukkan hasil pemeriksaan. Tidur tengkurap juga membuat Anda sulit bernapas dengan optimal. Oksigen yang masuk berkurang, otak jadi kekurangan makanan utamanya. Pantas saja Bu Sumiati sering mimpi buruk, bangun dengan jantung berdebar, dan siang hari mudah lupa. Otaknya kelaparan oksigen setiap malam. Setelah saya ajarkan posisi tidur yang benar, dalam 2 minggu beliau sudah merasakan perbedaan luar biasa. "Dok, saya tidak percaya perubahan sekecil ini dampaknya sebesar ini. Sekarang saya bangun segar, tidak ada lagi mimpi buruk, dan yang paling penting, saya bisa ingat nama semua cucu saya lagi," katanya dengan mata berbinar.
Beliau bahkan sudah menyebarkan informasi ini ke grup arisan dan pengajiannya. Katanya, daripada ngomongin orang, lebih baik saya bagikan ilmu dari dokter yang bisa menyelamatkan nyawa. Bahaya ketiga yang jarang disadari adalah tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Pak Bambang, 70 tahun, punya kebiasaan tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan karena AC di sebelah kanan selama 10 tahun. Akibatnya, saraf di leher kanannya terjepit permanen. Leher saya sekarang kaku, Dok, susah noleh ke kiri, keluhnya dengan mata berkaca-kaca. Yang lebih menyedihkan, Pak Bambang baru datang ke saya setelah tangannya mulai gemetar dan sering menjatuhkan barang. Ternyata saraf yang terjepit sudah mengganggu sinyal dari otak ke tangan. Saya harus jujur memberitahu beliau bahwa kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa 100% pulih. Andai saja saya tahu dari dulu, Dok, katanya dengan penuh penyesalan. Sekarang, beliau harus fisioterapi 3 kali seminggu dan minum obat saraf seumur hidup. Lalu, bagaimana posisi tidur yang aman dan sehat untuk lansia? Dengarkan baik-baik ya. Posisi terbaik adalah telentang dengan kepala ditopang bantal setinggi 10-15 cm, tidak lebih. Kepala harus sejajar dengan tulang belakang, tidak menunduk, tidak mendongak. Letakkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggang. Posisi ini membuat darah mengalir lancar ke otak tanpa hambatan. Saya selalu bilang ke pasien, bayangkan tubuh Anda seperti pipa air. Kalau pipanya lurus, air mengalir lancar. Kalau bengkok sana-sini, ya macet. Otak kita butuh 20% dari total darah yang dipompa jantung. Kalau alirannya terganggu sedikit saja, dampaknya langsung terasa. Makanya, posisi tidur ini bukan soal nyaman atau tidak nyaman, tapi soal hidup dan mati. Literally, ini tentang mencegah stroke yang bisa membuat Anda lumpuh atau bahkan meninggal. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidur yang sudah puluhan tahun itu tidak mudah. Pak Joko, 73 tahun dari Jakarta, awalnya juga mengeluh. "Dok, saya tidak bisa tidur kalau tidak miring," katanya. Saya sarankan trik sederhana. Mulai dengan berbaring telentang 30 menit sebelum tidur sambil baca doa atau zikir. Badan akan terbiasa pelan-pelan. Dalam seminggu, Pak Joko sudah bisa tidur telentang semalaman. Awalnya memang aneh, Dok, tapi sekarang malah kalau tidur miring jadi tidak nyaman, katanya saat kontrol. Yang menarik, istri Pak Joko juga ikut mencoba dan merasakan manfaatnya. "Dok, suami saya tidak ngorok lagi dan saya juga bangun lebih segar," kata istrinya. Mereka sekarang jadi duta posisi tidur sehat di kompleks perumahannya, bahkan mengadakan sharing session di masjid setiap Jumat setelah sholat. Bonus dari tidur dengan posisi yang benar ini luar biasa. Pertama, Anda akan bangun dengan kepala segar, tidak pusing. Kedua, risiko sleep apnea atau henti napas saat tidur berkurang drastis. Ketiga, dan ini penting, risiko pikun atau demensia menurun hingga 30%. Penelitian di Jepang membuktikan lansia yang tidur dengan posisi benar punya memori 40% lebih tajam dibanding yang tidur sembarangan. Profesor Yamamoto dari Tokyo University bahkan menemukan bahwa posisi tidur yang benar membantu otak membersihkan protein beta-amiloid, zat yang menyebabkan Alzheimer. Jadi, dengan tidur posisi yang benar, Anda tidak hanya mencegah stroke, tapi juga menjaga kejernihan pikiran di hari tua. Bayangkan, bisa tetap ingat nama semua cucu, bisa tetap mandiri, tidak merepotkan keluarga. Itu semua dimulai dari hal sederhana, posisi tidur yang benar. Bagaimana Anda tahu kalau selama ini posisi tidur Anda salah? Ada beberapa tanda yang harus diwaspadai. Pertama, bangun dengan sakit kepala atau migrain.
Kedua, leher terasa kaku dan butuh waktu lama untuk normal. Ketiga, sering kesemutan di tangan atau kaki. Keempat, mudah lupa hal-hal kecil. Kelima, sering mimpi buruk atau terbangun dengan panik. Jika Anda mengalami 3 dari 5 tanda ini, segera ubah posisi tidur Anda. Jangan tunggu sampai terjadi yang tidak diinginkan. Saya punya pasien Bu Kartini, 67 tahun, yang mengabaikan tanda-tanda ini selama 2 tahun. "Ah, biasa dok, namanya juga tua," katanya dulu. Sampai suatu pagi, beliau bangun dengan separuh badan tidak bisa digerakkan. Stroke ringan yang sebenarnya bisa dicegah kalau saja beliau tidak mengabaikan sinyal dari tubuhnya. Sekarang, beliau rajin kampanye tentang pentingnya mendengarkan tubuh kita sendiri. Tahukah Anda, stroke paling sering terjadi antara jam 3 hingga 6 pagi. Kenapa? Karena saat itu tekanan darah naik alami untuk membangunkan tubuh. Ditambah posisi tidur yang salah semalaman, pembuluh darah yang sudah rapuh bisa pecah. Makanya sering kita dengar ada yang meninggal saat subuh kan? Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya hanya karena posisi tidur yang salah. Data dari rumah sakit tempat saya bekerja menunjukkan 70% pasien stroke masuk IGD antara jam 4 sampai 7 pagi. Mereka umumnya ditemukan keluarga dalam kondisi tidak bisa bangun, bicara pelo, atau sudah tidak sadarkan diri. Yang paling menyedihkan, ketika kami tanya kebiasaan tidurnya, hampir semuanya tidur dengan posisi yang saya sebutkan tadi sebagai berbahaya. 1 malam saja, hanya 1 malam dengan posisi yang salah di waktu yang salah, bisa mengubah hidup Anda selamanya. Mulai malam ini, lakukan perubahan sederhana ini. Pertama, ganti bantal Anda dengan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu empuk. Kedua, pasang guling di samping kanan-kiri agar tidak berguling. Ketiga, minta pasangan atau keluarga untuk mengingatkan jika melihat posisi tidur Anda salah. Keempat, pasang alarm lembut jam 2 malam untuk cek posisi. Cukup seminggu saja sampai terbiasa. Saya juga punya tips khusus untuk yang suka tidur pakai AC. Jangan arahkan AC langsung ke tubuh, karena ini membuat Anda refleks meringkuk dan tidur dalam posisi yang salah. Atur suhu di 24 hingga 25 derajat, tidak terlalu dingin. Gunakan selimut tipis agar tubuh tetap rileks. Dan yang paling penting, jangan tidur terlalu larut. Tidur jam 9 atau 10 malam memberi waktu tubuh untuk benar-benar istirahat dan regenerasi. Ingat, kualitas tidur lebih penting dari kuantitas tidur. Bu Ratna, 68 tahun dari Yogyakarta, mengirim pesan ke saya bulan lalu. "Dok, sudah 3 bulan saya ikuti saran dokter tentang posisi tidur. Migrain yang sudah 5 tahun saya derita hilang total. Suami saya juga bilang saya tidak ngorok lagi. Terima kasih dok, saran sederhana tapi dampaknya luar biasa." Pesan seperti ini yang membuat saya semangat terus berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Ada juga Pak Slamet dari Solo yang bercerita, "Dok, saya sudah share video dokter ke grup RT. Sekarang 1 RT tidurnya benar semua. Bahkan Pak RT bikin lomba siapa yang bisa konsisten tidur dengan posisi benar selama sebulan dapat hadiah." Ini namanya gotong royong kesehatan. Bayangkan kalau seluruh Indonesia tidur dengan posisi yang benar, berapa ribu nyawa bisa diselamatkan dari stroke. Ingat ya Bapak Ibu, otak kita sudah bekerja keras melayani kita selama 60, 70, bahkan 80 tahun. Sekarang giliran kita yang merawatnya dengan baik. Jangan tunggu sampai stroke baru menyesal. 1 malam saja tidur dengan posisi yang salah bisa berakibat fatal. Tapi 1 malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Saya selalu bilang ke pasien, mencegah stroke itu gratis. Mengobati stroke bisa menghabiskan ratusan juta dan belum tentu sembuh total. Jadi, mana yang Anda pilih? Mengubah posisi tidur yang gratis dan mudah, atau mengambil risiko stroke yang bisa merenggut segalanya? Saya yakin Bapak Ibu yang menonton video ini adalah orang-orang cerdas yang sayang pada diri sendiri dan keluarga.
Demikian informasi penting yang bisa saya bagikan hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Share ke grup WA keluarga, ke teman-teman arisan, ke siapa saja yang Anda sayangi. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari stroke. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lansia Sehat Bahagia, dan nyalakan loncengnya. Minggu depan, saya akan bahas tentang makanan yang bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah, jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan yang tidak kalah penting. Ingat, mulai malam ini tidur dengan posisi yang benar ya, jangan ditunda-tunda, karena kesempatan untuk sehat tidak datang dua kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tidur dengan posisi yang benar.